Halo Mama Mendet. Pada pagi hari ini kita mau membahas tentang gula yang kita pakai untuk anak-anak itu sebenarnya seberapa banyak sih, kemudian jenisnya bagaimana gitu ya. Awalnya kita harus definisikan dulu tentang gula itu sebenarnya terbagi menjadi berapa sih, bisa bagi jadi dua ya. Jadi ada yang namanya si gula laktosa atau gula alami, itu yang terkandung di dalam ASI dan itu juga bisa ada di susu formula, dan ada juga tambahan seperti sukrosa ya, atau gula tebu atau gula jagung bisa didapatkan di susu formula. Kalau si gula alami itu biasanya bermanfaat untuk penyerapan kalsium ke dalam tulang, terus udah gitu juga bermanfaat untuk pembentukan protein-protein yang dibutuhkan tubuh. Sedangkan kalau si gula tambahan ini biasanya dia pemanis, penyedap rasa, bisa menyebabkan karies giginya, terus obesitas juga anaknya, dan masalah-masalah metabolik, jadi tambah nafsu makannya berlebihan. Dan ini ada batasannya sebenarnya gitu. Sehari-hari itu maksimalnya cuman boleh kita sekitar 25 gram aja. Nah, ini juga harus diingatkan, dan mungkin kita agak lebih tega gitu ke anak untuk tidak memberikan susu yang berlebihan, karena kandungan gulanya bisa membahayakan anak kita sendiri. Kemungkinan di masa depannya bisa menimbulkan bahaya seperti kencing manis, hipertensi, seperti penyakit-penyakit metabolik yang lainnya. Harus diperhatikan juga faktor lemak dari makanan sehari-hari. Kita kenal adanya si HDL, terus sudah gitu adanya si LDL, kolesterol total. Si HDL itu adalah lemak baik ya. Jadi kolesterol yang fungsinya sebagai penyerap kolesterol yang terdapat di pembuluh darah atau di arteri manusia, itu kolesterol dengan kriteria HDL itu. Tubuh itu sebaiknya lebih dari 40 gram per desiliter. Sedangkan si LDL ini adalah lemak jahat. Nah, ini yang kita hindarin. Istilahnya kalau misalnya kadar LDL-nya itu lebih dari 100 mg per desiliter, itu suatu tanda resiko, itu suatu tanda bahaya. Yang ketiga, si triglycerid ya. Jadi triglycerid itu adalah hasil pembentukan dari kolesterol yang sudah berlebihan, kemudian ditumpuk dalam lipatan badan gitu ya. Nah, itu dia kadar kolesterol yang sudah berlebihan dibentuk jadi triglycerid, jadi sebagai lemak cadangan. Triglyceridnya berlebihan pun misalnya lebih dari 150 gitu ya, ini juga suatu risiko. Jadi ya kita harus hati-hati tuh dalam mencari bahan makanan tuh dari kadar gulanya. Nah, sampai kita mengkonsumsi gula berlebih, udah gitu bikin si insulin jadi terganggu, berlebihan gitu aktivitas insulinnya. Pemilihan bahan makanan yang lemak jenuh sebaiknya dikurangi ya, kayak gorengan-gorengan, kayak ultra processed food, itu lemak-lemaknya kurang bagus tuh. Terus jadi kita harus perbanyak kayak lemak-lemak ADL tadi ya, kayak dari virgin olive oil, lebih banyak ditambahkan ke dalam makanan, sehingga makanan anak itu cenderung baik, kolesterolnya tidak berlebihan, dan juga kadar kolesterol yang berbahayanya kita minimalkan gitu.